Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Halo Bang Derby. Halo, ini acara panjang. Acara buka bersama. Ini Der, gue sama Maria berdua. Halo. Maria. Gimana kabar Bang Derby, sehat? Ini udah mulai, Jack? Belum kan? Langsung direkam, nanti kan diedit-edit, tenang. Boleh perkenalkan dulu Bang Derby kepada pemirsa. Pemirsa atau pendengar ya? Nggak tahu nih. Mana aja, boleh. Nama saya Derby Sumule, saya laki-laki usia 40 sekian tahun. Saya suka minum kopi. Dari Coffee War ya? Coffee War, ya. Yeah. Mau tanya soal bagaimana sih lu menghadapi dampak pandemik ini terhadap bisnis lu? Lu mungkin bisa cerita, Der? Oke, pertama tetap sehat. Hindari, Alhamdulillah. Ya maksudnya harus tetap sehat. Hindari hal-hal yang kemudian bisa terjangkit COVID, diri sendiri dan yang paling penting karyawan semuanya. Terus makanya kita tutup sejak pertengahan Maret karena kesehatan anak-anak lebih penting gitu ya. Walaupun kesehatan bisnis juga penting. Nah, bagian pandemi ini saat pandemi kayak gini terutama buat kita bisnismen atau pengusaha UMKM mesti cerdik ya menyikapi situasi. Dan gue yakin semua orang melakukan hal yang sama juga. Misalkan jualan online, terus pakai aplikasi-aplikasi yang udah banyak beredar, ojol misalkan, terus e-commerce atau yang lain-lainnya, terus creating produk-produk baru, terus bikin bandel-bandel, promo gratis ini, gratis itu semua udah melakukan hal yang sama. Nah, gue rasa sih bagian itu jadi cukup penting ya untuk pengelola atau pemilik bisnis untuk kreatif. Nah, cuman gue nggak tahu deh, masih belum keluar satu ide yang luar biasa sih, maupun dari gue atau dari yang lain gitu. Yang lu lakuin sekarang gimana? Bisa cerita? Sesederhana sih, jualan online dan kita create produk makanan yang baru yang mengena sama lidah para teman-teman dan ngontek semua yang ada di WA ya kan. Mungkin akan disebelin sama orang-orang di grup karena pasti posting jualan, tapi mudah-mudahan mereka pada nggak marah lah ya, karena kita mencoba untuk mempertahankan ekonomi agar anak-anak bisa baik gitu. Terus ya gitu, bikin promo yang kita lakukan ya, kirim ke grup-grup WA teman-teman deket, terus nyari kantor yang masih buka, terus bikin paket sekarang Ramadan yang kayak gitu-gitu, Bung. Terus menurut lo hasilnya bagaimana tuh? Hasilnya sih bagus-bagus aja ya, tetapi secara bisnis tetap kurang untuk nutupin OPEX, terus biaya-biaya lainnya, karena kalau bisnis yang masih lebih tinggi offline-nya pasti akan diharapkan akan lebih bagus kalau buka toko dan seperti biasanya di 2019 ya. Jadi orang bisa datang lebih cepat, turnover-nya bisa lebih tinggi lah compare sama online, karena ya setiap hari mereka makan makanan yang sama juga bosen gitu. Jadi kita mesti kreatif, nyiptain menu baru kayak gitu. Tapi ya tetap aja nggak cukup, masih mikirin untuk hal-hal yang lain. Selama mereka bisa masak sendiri itu jauh lebih hemat gitu. Kalau boleh tahu penurunannya selama pandemi ini berapa persen? Wah, besar Jack. Bisa 50% off, 60% off, bahkan bisa sampai 80%, tergantung waktu sih. Ini kan kita lihatnya pas mulai social distancing, mulai work from home, mulai orang mulai kan cukup banyak ya di kalangan menengah atas yang langsung sadar untuk melakukan social distancing, terus mengurangi pergi ke tempat-tempat umum atau kerumunan. Jadi ya mau nggak mau pasti akan berkurangnya cukup dahsyat. Nah, di 30 hari pertama mungkin online masih cukup tinggi. Nah, masuk ke 40 hari dan 30 hari kedua itu pasti orang udah mulai pikir mendingan beli essential produk gitu ya, yang kalau misalkan orangnya bisa masak itu akan jauh lebih hemat dibanding beli online gitu kira-kira. Kan ini lama ya, Der, diduga nih tampaknya.
Bagaimana lu melihat akhirnya bisnis lu sendiri? Wah ya kan satu yang penting adalah kemampuan berhitung mesti bagus ya. Misalkan ada investasi yang cukup untuk bisa nafas sampai beberapa bulan ke depan. Ini kalau bisnis yang kemudian tidak egois hanya memikirkan investornya aja gitu ya. Walaupun sebenarnya diatur bahwasannya memang itu yang dipikirkan, bahwasannya investasinya harus balik. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang mungkin nggak normal, maksudnya yang mau mikirin karyawan dengan baik, harapannya sih ya tidak merumahkan mereka, walaupun memang pilihan-pilihan itu suka nggak suka banyak yang ambil gitu. Nah kalau untuk kayak kita sendiri sih sebenarnya pengennya anak-anak tetap bisa kerja, walaupun kemudian ada potongan-potongan gaji dan segala macam. Nah itu strategi yang mungkin kita coba sekarang itu. Jadi tetap berjualan walaupun nilainya nggak seindah offline. Nah agar napasnya tetap jalan terus, anak-anak bisa dapat duit juga per bulan, terus brandnya kita juga tetap eksis gitu. Ya ngatur napas sih sebenarnya, napas duitnya. Sama napas diri kita juga. Pasti itu, agar tidak dekat-dekat dengan kamu. Lu sendiri kan bisnisnya banyak Der ya. Itu kan dari segi coffee shop atau kedai kopi. Kalau dari segi roastery, kopi itu bagaimana dampaknya buat lu? Waduh, ya pasti penurunan itu ada, Bung. Lu juga pasti sama kan bisnis lu. Jadi di 3 bulan pertama kelihatan penurunannya berapa persen. Misalkan, gue lupa angka persisnya ya. Kalau kayak itu bisa di awal tuh 3 bulan pertama, di Maret awal cukup, ya? Maret awal masih oke, sampai Maret akhir. Maksudnya dropnya nggak signifikan ya. Misalkan kita per bulan itu 1,5 ton produksi green bean-nya, terus di bulan Maret turunnya juga nggak yang langsung jomplang ya. Terus di April yang kelihatan signifikan, bisa 50% lebih ya kan. Gue lupa angka persisnya, tapi 50-60%. Nah gue ngukurnya nih, kalau misalkan di bulan ketiga, bulan Ramadan ini udah mau masuk bulan ketiga berarti kali ya? Atau belum? 2,5 bulan kayaknya. Nah, 2 bulan. Iya, 2 bulan masuk bulan, jadi 2 bulan lah ya. Ini nih mesti atur napas nih. Duit yang ada disiapkan untuk gaji karyawan. Mudah-mudahan tetap masih ada order, walaupun turunnya tuh bener-bener dor ya kan, bisa 70-80% gue perkiraan gue di bulan Ramadan ini. Terus kalau green bean ya tergantung. Ini kan bicara rantai pasok, artinya setiap, ini kayak ini loh, yang berdampak pertama kan di hilir itu di kafe terus masuk ke roastery baru ke green bean trading. Nah dari situ juga kemudian sampai ke hulu. Jadi tinggal masalah waktu aja bicaranya. Jadi waktu berjalan semakin lama, PSBB semakin panjang, orang menghindari kerumunan, menghindari nongkrong di kafe. Nah semakin panjang itu ya ekonominya nggak jalan-jalan, nggak gerak-gerak gitu. Nah berarti semakin jauh juga nodenya akan terkena gitu. Kayak gue, green bean-nya juga udah nggak jalan sekarang, 100% berhenti. Panen ini bagaimana tuh? Panen terbaru nih berarti? Dalam hal apa nih, gimana nih? Lu tetap menyerap? Oh, gini sih ya, kalau gue punya pandangan yang agak beda kali sama orang-orang. Kalau gue tetap mengusahakan untuk tetap jalan terus, walaupun terseok, walaupun berat untuk ngeluarin duit besar, tapi mau nggak mau kerjasama harus dijalin terus gitu, itu aja. Kalau akhirnya lu melihat perkembangan skena kopi kita nih ya, kira-kira gimana bayangan lu nih ke depannya nih? Nih kan gini, skena kopi kita kan udah cukup panjang napasnya, udah kurang lebih 10 tahun lah ya. 1 dekade lebih. Gue dari kemarin lagi ngeliatin kira-kira kapan udah mulai menuju sampai di puncak ya kan. Terus kemudian mulai declining, terus ketemu titik datarnya. Belum ketemu dari kemarin ya kan, karena pas udah mau mulai titik jenuh, muncul es kopi susu gitu ya kan, naik lagi trennya. Gue bilang gila nih kopi, udah terus naik sampai melewati 1 dekade. Sekarang ketemu COVID ya penjualannya yang boncos ya kan. Tapi mungkin ya ini cuman analisis
bego-begoan aja ya. Apa sih bahasanya yang so keren tuh, analisis Unpopular opinion. Twitter banget Maria. Oh, Bung JRB emang aktif dia Twitter. Canggih banget. Oke. Jadi mungkin kedepannya ya brand-brand yang punya napas panjang mungkin yang bisa bertahan setelah bukan pandemi ini lepas ya, tapi situasi udah mulai bisa lebih longgar, kayak misalkan orang udah mulai bisa beraktivitas, ekonomi sedikit-sedikit mulai jalan. Nah kalau kayak gini kemungkinan besar brand-brand yang bertahan ini masih kembali bisa gaining market gitu. Terus es kopi susu ya tetap masih berjalan ya. Kalau menurut gue es kopi is the new es teh kan. Kayak mineral water adalah pilihan aman buat orang datang ke warung untuk mesen minum tanpa takut salah, yaitu salah satunya sekarang jadi es kopi gitu. Es kopi ya. Dulu mineral water, kemudian es teh atau dua-duanya bareng. Es teh leci ya kan? Sushi, ya. Iya, itu tuh udah standar aman orang untuk milih minuman. Kan lihat nih menunya banyak banget. Pusing ya kan, nggak kenal ya pusing. Udahlah es teh aja ya kan, biar cepet ya kan. Kan itu minuman yang lu nyaman untuk memilih karena nggak takut salah lah. Kalaupun salah, lu masih bisa tolerir. Yeah. Nah kemudian es kopi susu jadi the new es teh manis gitu, atau es teh tawar gitu. Yang orang udah pesan itu aja karena jelek-jelek paling manisnya lebih tinggi aja atau apalah gitu ya. Jadi menu aman untuk memesan ya kan, kayak gitu. Nah, lu nggak ikut memproduksi es kopi susu juga, Der? Ketika itu jadi tren baru. Dong. Hah? Ikut dong, kita kan anak trendy. 1 liter juga berarti? Gini, kan gue sebenarnya di Coffee War udah mulai nggak terlibat lebih dalam di produk. Jadi biar anak-anak aja yang memilih gitu kan. Kalau mereka pilihannya untuk bikin es kopi seliter, 2 liter, 7 liter, segalon, ya serah ya kan. Selama hitungannya beres, kemudian bisa dijual, kenapa enggak? Yeah. Kalau gue karena udah nggak terlibat di produk lagi, biar anak-anak yang bikin produk, mereka senang ngerjainnya, monggo gitu. Begitu, Bung. Oke, Bung Derby. Oke, Bung, ada yang mau tambahin? Mau curhat lagi? Sih. Silakan. Ya kalau pandangan lu pribadi sebagai pebisnis online, berapa persen sih udah mulai turun? Atau lu melihatnya bagaimana? Bisnis lu, bisnis yang lain? Ya, turun semua. Ini kan gue sebelum lu juga banyak bertanya ke beberapa teman ya, maksudnya sudah podcast juga, itu rata-rata di atas 70 turunnya, nyeblok. Gila ya. Ada yang 90% bahkan. Edan. Ada yang 100% contohnya di sebuah tempat teman gue ya kan. Nah jadi ini Bung, kalau 100% jelas Bung, stop sudah gitu. Kan kalau cuma 10% dapatnya 90% hilang tuh kan, ini terusin nggak ya kan pusing kan. Ini kan kayak hitungannya orang jadi kayak mau mati segan. Iya, ya kan? Lebih berat. Tentu 100% juga berat gitu, semua berat lah. Betul, nggak ada pilihan yang enak sebenarnya. Yang gue cukup amazed ya Bung, bahwasannya gue lihat di ojol-ojol nih ada yang jual sampai 7.200 perak per gelas es kopi susu. Wow, gue berpikir ya ini orang udah gila atau emang nggak ada yang, maksudnya gila sampai 7.200 itu untuk OPEX saya nggak bakalan nutup gitu ya kan. Tapi orang tetap mau jual barangnya. Ini menurut gue antara satu gila dan kedua gua angkat jempol juga gitu loh. Bener masih mau jual di angka 7.200 perak, secara sadar tahu bahwasan ini nggak masuk akal, tapi tetap dijual. Ini kan wow, amazing ya kan. Mungkin tadi ya rata-rata nggak muluk-muluk gitu harapannya bisa bertahan dalam bentuk misalkan tidak mengurangi pekerja atau merumahkan gitu. Kalau merumahkan bisa mempertahankan yang sudah ada. Jadi kayaknya profit tuh bisa dipikirin belakangan. Yang penting tuh operasional tertutup gitu. Bisa gaji pekerja, apalagi kan nih mau lebaran nih THR gitu kan. Kayak kurang lebih gitu sih. Jadi udah sampai di level gak terlalu tinggi lah gitu situasinya. Untuk ngadepin situasi ini keinginan. Jadi pekerja terbayar, sewa terbayar, misalnya listrik. Nggak yakin gue sewa terbayar. Ya, kayak nggak muluk-muluk gitu loh, Der. Jadi mungkin segala cara akhirnya kami juga nggak tahu ya, orang kan memutuskan misalnya 7.200 apa di benak dia gitu, apa sih yang dicari gitu kan, kita hanya ngeliatin doang kan. Cuman memang
bisa nggak minus aja gitu. Itu udah enggak, itu udah pasti minus, Jack. Ya makanya kan kita juga nggak ngerti tuh orang-orang. Yang jelas semua dampaknya ya besar. Yang non medis mah pasti udah gila-gilaan lah. Kalau produknya tidak non medis gitu. Iya, terus gue agak khawatir sih sebenarnya, misalkan kalau ngikutin skema optimisnya pemerintah gitu ya, atau LSI kemarin ngeluarin kan kalau nggak salah Juli ya, udah mulai penurunan udah mulai ada penurunan gitu penyebaran virusnya. Itu benar nggak sih? Gue lupa. Anyway, pokoknya kalau ngikutin itu, gue masih agak nggak yakin kemampuan beli masyarakatnya tetap ada untuk kebutuhan yang bukan primer gitu loh. Kan nongkrong di kafe, minum kopi itu bukan kebutuhan primer gitu ya kan. Maksudnya minum kopi di kafe gitu ya kan, hangout segala macam, itu bukan kebutuhan primer kalau menurut gue. Jadi dengan segala macam pengurangan gaji, pemutusan hubungan kerja, pasca pandemi ini belum tentu kemudian marketnya masih bisa kembali ke normal. Muluk-muluk lah kalau itu. Market masih berani keluar duit atau keluar rumah di bulan-bulan Juli, Agustus gitu. Gue nggak yakin karena pasti semuanya mengekatkan ikat pinggang gitu ya kan. Akan hanya membeli produk-produk yang esensial dan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan perut ya kan, dan trying to get sane ya kan. Ya gitu. Kalau ditanya gitu sih memang tadi kayak bulan pertama tadi bilang Maret masih ada, ntar bulan depan. Jadi ini kita juga nggak tahu ya siap orang tuh keuangannya tuh sampai kapan gitu bertahan. Kalau yang makin panjang misalnya dia sampai Desember masih ada uang, mungkin masih akan ada transaksi dari dia kan. Tapi kalau ada yang cuman bulan Juni misalkan, ya stop gitu. Pasti mereka akan fokus ke yang lebih primer lagi gitu kan. Nah ini gue juga belum tahu, makanya ini gue rencanakan podcast ini juga akan ngundang narsum nanti nggak hanya dari Jakarta, Jawa Barat, tapi di luar daerah juga, karena pengen tahu juga dampaknya seperti apa sih di setiap daerah tuh, apakah serupa apa tidak gitu kan ya, kayak gitu. Kalau dari pembicaraan gue semalam sih ya di live IG-nya Coffee War kan ada yang dari luar kota, Bandung, Jogja gitu. Itu kalau dari keterangan mereka berjenjang memang kayaknya, tergantung sama keputusan pemerintah setempat ya mengenai kayak PSBB di Jakarta yang udah dilakukan duluan, Bandung yang baru beberapa hari, Surabaya juga yang baru 2-3 hari, Jogja yang kayak gitu-gitu. Sangat, kalau gue ngeliatnya jadi sangat berpengaruh dari keputusan pemerintah kota setempat. Nah itu kemudian akan berimbas atau kemudian akan memengaruhi kepada pendapatan bisnis F&B tadi. Kayak Jogja baru di bulan Maret katanya dibilang turunan 40%. Menurut gue turunan 40% itu masih cukup bagus deh. Yeah. Ya kan, artinya masih gaining 60%. Artinya OPEX masih ketutup ya kan, gaji masih bisa full, terus mungkin masih bisa bayar THR. Nah kalau di bulan Aprilnya baru turun 60%, masih gaining 40%, itu masih cakep. Gila, di Jakarta udah dor 70%, 80%, 90%. Iya, jadi Jakarta duluan, Bandung selanjutnya, Jogja agak lebih lama, Surabaya gue masih nggak tahu. Tapi ya kayak gitu. Apalagi Surabaya baru PSBB-nya beberapa hari ya kan. Artinya orang masih bisa datang ke tempat restoran atau kafe yang secara offline gitu. Nah itu dia, makanya emang dampak ini belum bisa digali gitu ratanya bagaimana kan sebelum kita menanyakan ke beberapa teman-teman di luar Jakarta gitu kan, dan beberapa teman di luar Jakarta juga bertanya kok sama kami juga gitu ya, di Jakarta bagaimana gitu, mereka juga pengen tahu. Mereka juga di luar dugaan kok kalau di Jakarta itu terjunnya itu sampai 70 ke atas gitu. Itu luar bayangan mereka juga. Mereka nggak kebayang sampai 70, 80, 90 gitu, nggak kebayang juga. Belum nanti efek perumahan pekerja kan banyak sekali kan, sampai ada yang puluhan gitu kan satu tempat. Iya, karena itu kalau boleh tahu dari daerah mana deh yang nanya ke lo? Tadi dari Medan. Dari Medan. Okay. Terus dari Jawa Timur, Argopuro. Surabaya atau kota apa? Argopuro. Situbondo. Iya sih, karena kan kita kan udah Jakarta khususnya udah merah duluan gitu, daerah merah duluan. Artinya
social distancing, WFH udah lebih awal gitu sejak Maret pertengahan. Jadi dampaknya udah cukup terasa sampai sekarang gitu. Kayak misalkan brand-brand gede juga udah mulai turun secara penjualan online-nya mereka yang biasa main di online. Yang segede Gaban gitu aja terpengaruh gitu ya. Kayak misalkan pemain kopi sasetan terbesar Indonesia udah main es kopi susu kan, berarti ini cukup menarik ya kan? Iya, semua ada emang. Apa kecuali gitu. Kecuali medis mungkin ya. Apa produk yang medis gitu. Betul, kalau yang itu kan nggak semua sektor kena. Pokoknya yang hiburan begini yang berbau hedonista ini kan ya begitulah. Ya kan lu bisa lihat ya kayak bar-bar yang baru-baru buka. Temen gue punya satu restoran yang high end gitu, dia di Jakarta, salah satu restoran high end. Lu kalau makan di situ minimum keluar 1,5 sampai 2 juta gitu ya kan. Itu kecil ya. Itu baru keluar renovasi di bulan Februari, terus kemudian Covid. Gila, stres nggak lo? Baru keluar MM-an untuk renovasi restorannya, terus Covid. Gila, ini gue langsung ngeliatin, gue tanya kan pribadi, Jack nih gimana bisnis lu? Wah kacau nih. Kacau gue, kata dia. Gila. Dia salah satu restoran terbaik internasional di Indonesia gitu. Karena kan apa yang Michelin kan nggak ada di Indonesia. Nah ini dia yang masuk the best restoran, international restoran kalau misalnya di Indonesia. Pokoknya gitulah ya. Jadi gimana yang UMKM kayak gue ya kan, kayak teman-teman yang lain UMKM itu kehantamnya cukup kenceng gitu. Kafe-kafe di Kemang Timur udah banyak yang tutup gitu karena ya nggak ada yang dateng. Bukan berarti mereka nggak jualan online ya, tapi gue lihat kan ada sekitar 25 tempat baru tuh F&B di Kemang Timur. Itu gue 2 hari terakhir gue muter ujung-ujung situ tutup semua, tutup semua ya kan. Ya paling juga ngandelin jualan online, semua jualan online, semua menjual produk yang sama, semua melakukan promo-promo yang sama ya kan. Dan bahkan yang biasanya nggak jualan makanan juga gitu. Iya bener. Kayak individu pun akhirnya pada jualan makan juga, trying to get money gitu ya kan. Mungkin karena dia udah dirumahkan dari kantornya. Terus teman-teman ya, dan nggak ada yang salah ya, maksudnya semua orang mencoba untuk tetap bertahan gitu dan mencoba untuk tetap waras dalam kondisi yang sulit kayak gini gitu. Teman-teman di industri kreatif juga yang wah gila, mereka terdampaknya luar biasa. Kena dampaknya luar biasa. Itu semua event langsung blast tutup ya kan, dia malah nggak bisa bikin apa-apa Jack ya kan. Karena kerumunan basisnya ya. Iya, dan kayak yang udah pasang sound system, udah kontrak dengan ini itu ya kan. Mereka kan banyak sekali pekerja harian ya kan. Yang orang-orang B2 apa istilahnya mereka itu B2 below the line-nya itu kan rata-rata pekerja harian dan mereka kenanya benar-benar bikin sedih gitu. Ya begitu. Udah itu aja lah. Oke, terima kasih Bung Dirnya. Oke, titipan terakhir ini. Apa? Try to get sane in this insane situation. Siap. Terima kasih. Gitu. Kita harus waras ya. Terima kasih. Terima kasih Bung Dirmi. Bye-bye. Bye-bye. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.